Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, peserta Latsar CPNS Angkatan 26, kelompok 3, nomor daftar hadir 26 tahun 2022. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelum kita melanjutkan ke identifikasi masalah, saya akan jelaskan sedikit tentang tempat saya bekerja, yaitu di UPT Balai Latihan Kerja Amuntai. Jabatan saya adalah seorang instruktur, sementara objek pelayanan di PLK Amuntai adalah peserta pelatihan. Berikut adalah identifikasi masalah atau beberapa masalah atau isu yang telah saya temukan selama saya bekerja di Balai Latihan Kerja Amuntai. Yang pertama adalah calon peserta pelatihan kesulitan dalam mendaftar program pelatihan. Untuk masalah yang kedua adalah minimnya informasi terkait alumni atau lulusan pelatihan. Yang ketiga adalah hubungan PLK atau Balai Latihan Kerja yang masih kurang dengan pihak-pihak terkait seperti pihak industri, sekolah, masyarakat atau komunitas dan dinas terkait lain. Dari isu-isu atau masalah yang saya temukan tadi, berikutnya adalah saya akan menentukan isu prioritas dengan metode APKL. Apa itu? A untuk aktual, B-nya problematik, K untuk kalayak, dan L untuk layak. Di sini seperti yang terlihat pada tabel ini, saya uraikan beberapa masalah tadi, kemudian saya hitung untuk nilai APKL-nya dari ketiga masalah tadi, yaitu calon peserta pelatihan kesulitan dalam mendaftar, minimnya informasi terkait alumni, sampai dengan hubungan PLK yang masih kurang dengan pihak terkait. Dapat saya simpulkan di sini, yaitu untuk nilai prioritas yang paling tinggi, yang pertama adalah untuk masalah minimnya informasi terkait alumni atau lulusan pelatihan, di mana mendapatkan skor 18, kemudian diikuti dengan masalah hubungan PLK yang masih kurang dengan pihak terkait seperti industri, sekolah, masyarakat, komunitas, dan dinas terkait lainnya. Kemudian yang terakhir dengan skor 15 adalah calon peserta pelatihan yang kesulitan dalam mendaftar program pelatihan. Setelah kita menentukan isu prioritas, selanjutnya adalah kita menentukan akar masalah dengan metode Fishbone. Dari masalah yang kita temukan tadi, masalah prioritasnya adalah minimnya informasi terkait alumni atau lulusan pelatihan PLK. Informasi di sini berupa mereka atau lulusan itu bekerja di mana, apakah hasil lulusan PLK itu sudah dapat diterima dengan baik di industri, apakah berwirausaha atau melanjutkan pendidikan, dan lain sebagainya. Dari masalah tersebut saya menemukan ada beberapa masalah atau akar masalah, diantaranya yang terkait dengan lingkungan, material, metode, alat, dan manpower. Masalah dari segi lingkungan, yang pertama adalah dirasa kurang bermanfaat langsung. Di sini hal ini lingkungannya adalah alumni dari PLK tersebut. Mereka beranggapan kurang mendapat manfaat langsung dari pengambilan informasi yang telah dilakukan. Yang kedua adalah informasi tidak tersampaikan. Jadi informasi mengenai pengambilan data alumni tersebut tidak tersampaikan langsung kepada para alumni PLK. Kemudian yang selanjutnya masalah material, yaitu data yang dimiliki masih kurang. Kemudian yang kedua, data yang diolah terlalu banyak, karena setiap 3 bulan
paling cepat PLK sudah melakukan pelatihan. Jadi setahun maksimal bisa sampai 4 gelombang pelatihan. Jadi jumlah alumninya sangat banyak, sehingga data yang akan diolah juga semakin banyak. Berikutnya adalah metode. Kesulitan yang didapat adalah dari metode sebuah metode belum ada prosedur yang baku untuk mengambil sampel atau data dari alumni. Masalah metode berikutnya adalah kurangnya update tentang cara pengambilan dari data alumni. Berikutnya dari alat, kendalanya adalah sarana dan prasarana yang terbatas di PLK Amuntai. Masalah alat yang kedua, belum ada wadah pengumpul atau media yang baku seperti metode tadi, alatnya belum ada. Kemudian dari sisi manpower, masalahnya adalah masih kurang berpengalamannya SDM. Kemudian selain kurang berpengalaman dalam pengambilan data ini, kita juga kekurangan jumlah SDM. Berikutnya, setelah kita tentukan akar masalah, kita akan mencoba mencari alternatif pemecahan masalah, hal ini dengan metode SWOT. S-nya untuk strength atau kekuatan, W-nya untuk weakness, O-nya untuk opportunities, dan T-nya untuk threat. Dari segi kekuatan atau strength-nya, yang pertama dapat kita jabarkan pemecahan masalahnya adalah yang pertama, PLK dapat mendorong atau menekankan dan menginformasikan tentang pentingnya data dari alumni kepada peserta pelatihan. Jadi instruktur di sini dapat mendorong atau mengedukasi peserta pelatihan agar nantinya setelah mereka lulus dapat dengan sukarela memberikan informasi terkait dengan apa atau di mana mereka bekerja, apakah masih mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Sisi kekuatan yang kedua adalah PLK mempunyai data kontak alumni. Jadi PLK mempunyai kontak-kontak person dari masing-masing peserta yang telah lulus, sehingga nantinya dari pihak PLK dapat menghubungi mereka jika diperlukan data dari mereka. Untuk W atau weakness-nya adalah yang pertama, data yang perlu diolah tidaklah sedikit, itu cukup banyak datanya, karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, setiap 3-4 bulan PLK mengadakan pelatihan. Jadi tiap tahun ada 4 atau lebih gelombang pelatihan. Setiap peserta per kelasnya ada 16. Jika tiap gelombang ada 3 kelas misalnya paling sedikit, maka dalam satu gelombang akan ada 42 peserta. Dalam setahun bisa dihitung, maka akan cukup banyak peserta atau alumni yang datanya diproses. Kemudian ada sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Untuk kekurangan ini, kemudian belum ada metode baku dalam pengambilan data, apakah menggunakan SMS, email, dan sebagainya. Itu belum ada secara bakunya gimana. Kemudian ada sumber daya manusia yang masih terbatas. Untuk opportunities-nya adalah kemudahan era digital dalam pengumpulan data dan informasi. Di era digital sekarang sebenarnya untuk pengumpulan informasi dapat relatif lebih mudah. Kemudian ada trade-nya di sini. Ada yang pertama adalah alumni malas mengisi data karena tidak bermanfaat secara langsung kepada mereka. Jadi merasa alumni tersebut tidak begitu butuh, sehingga mereka malas-malasan untuk mengisi data informasi yang diperlukan.
Kemudian tidak adanya atau tidak tersampaikannya informasi kepada alumni. Alumni mungkin di PLK atau datanya ada yang kurang, nomornya berganti. Kemudian akhirnya penyampaian informasi atau pengambilan informasi itu tidak tersampaikan kepada alumni. Setelah kita tentukan tadi, berikut saya simpulkan adalah tabel alternatif penyelesaian isu dari metode SWOT yang barusan saya jelaskan. Pertama, ada 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya data alumni kepada peserta atau alumni pelatihan. Yang kedua adalah menentukan metode yang cocok atau sesuai untuk mengumpulkan data. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun peralatan yang memadai. Selanjutnya adalah setelah kita tentukan alternatif penyelesaiannya, tahapan berikutnya adalah tahapan penyelesaian. Tahapan yang pertama untuk masalah atau alternatif penyelesaian menumbuhkan kesadaran adalah instruktur dapat menjelaskan pentingnya data alumni yang nantinya diolah kepada peserta pelatihan. Jadi ketika pelatihan, instruktur dapat memberikan edukasi kepada peserta pelatihan jika nantinya mereka lulus, sehingga mereka mampu atau mau dengan sukarela untuk mengisi data kelulusan mereka. Kemudian hasil yang diharapkan dari tahapan tadi adalah para alumni, seperti yang saya sampaikan tadi, para alumni pelatihan nantinya dengan sukarela bersedia mengisi data yang dibutuhkan. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pemecahan masalah ini ada peserta pelatihan, ada alumni, instruktur, dan staf PLK. Untuk alternatif berikutnya adalah menentukan metode yang sesuai atau yang cocok untuk pengumpulan data alumni. Tahapan penyelesaiannya yang pertama adalah studi banding ke berbagai instansi untuk menentukan metode yang sesuai, bisa ke dinas informasi, Kominfo, bisa ke sekolah maupun ke kampus yang telah menerapkan atau mempunyai metode yang baku. Kemudian berdiskusi dengan semua pihak terkait untuk menentukan metode hasil riset yang terlakukan. Setelah melakukan studi banding, kemudian didiskusikan dengan berbagai pihak terkait yang nantinya dapat menentukan atau memilih metode yang paling tepat. Hasil yang diharapkan dari tahapan-tahapan tadi adalah terciptanya metode pengambilan data yang baku. Kemudian pihak yang terkait di sini ada instruktur, staf PLK, dan pihak luar yang terkait. Yang alternatif penyelesaian yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya, baik sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. Setelah ditentukan sebelumnya metodenya, kemudian siswanya juga sudah diedukasi, kemudian adalah meningkatkan sumber daya manusia dan peralatan. Tahapan penyelesaiannya yang pertama melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian tahapan yang kedua melakukan pelatihan kepada instruktur maupun staf PLK. Hasil yang diharapkan dari tahapan tadi yaitu sumber daya manusia dan peralatan di PLK yang memadai dan handal, yang nantinya dapat mengumpulkan informasi, dapat mengedukasi, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang terkait diantaranya instruktur, staf PLK, dan pihak luar yang terkait. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.